Ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li ahibbaihi auladan salihin yad'una lahum fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama iman, Islam, dan juga sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar agama, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu seputar tentang fikih pernikahan. Fikih pernikahan yang akan kita bahas yaitu mengenai bab memilih pasangan. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang bertanya, perlukah belajar fikih nikah? Kenapa kita harus belajar fikih nikah? Bukankah sekarang kita sudah menikah? Emangnya siapa yang mau nikah lagi? Apa ini ustadz nganjurin nikah lagi? Jawabannya, sudah menikah bukan berarti tidak perlu belajar fikih nikah. Karena pembahasan fikih nikah itu cakupannya amat sangat luas. Tidak sekedar membahas memilih pasangan, lalu lamaran, lalu akad nikah, selesai. Tidak sekedar itu, melainkan pembahasan hukum Islam dalam kehidupan berumah tangga. Seperti fikih milih pasangan, fikih khitbah lamaran, fikih walimah, fikih nafkah, nafaqah, fikih hak dan kewajiban suami dan istri, fikih cerai, fikih rujuk, fikih masa iddah, fikih nikah beda agama, fikih kewajiban antara anak dan orang tua. Jadi pembahasan fikih pernikahan itu amat sangat luas. Jadi jangan salah paham, apalagi judulnya memilih pasangan. Di WA ada yang tanya ke saya, Pak Ustadz, kalau saya udah nikah, kira-kira cocok gak dengar pengajian ini? Saya jawab, cocok. Barangkali suatu saat nikah lagi, atau anaknya suatu saat akan menikah, atau saudaranya yang akan menikah. Gitu. Apalagi Pak, yang namanya pernikahan itu bagi kita yang sudah berumah tangga itu dilakoni setiap hari. Udah kayak sholat. Sholat kan 5 kali sehari ya. Wajib gak kita mempelajari fikih sholat? Wajib. Bagaimana dengan fikih pernikahan? Sama, karena pernikahan itu kita lakoni setiap hari. Tentu kita harus tahu hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan fikih pernikahan. Kalau mau dagang, belajar fikih perdagangan, fikih muamalah, gitu kan? Kalau mau zakat, belajar fikih zakat,
Kenapa kalau mau nikah atau sudah nikah nggak belajar fikih nikah? Nah kan gitu kan? Kenapa? Oh mungkin belum paham, belum mengerti begitu pentingnya fikih pernikahan. Baik, mari kita mulai ke tahapan sebelum memilih pasangan. Yang pertama adalah istikharah dan tawakal. Ini kemarin sudah dibahas pada bulan yang lalu. Saya akan ulas sekilas saja, mudah-mudahan waktunya cukup. 6 tahapan dalam memilih ya. Sebelum memilih nih 6 tahapannya. Yang pertama adalah istikharah dan tawakal. Istikharah dan tawakal gitu. Yang kedua, dahulukan kriteria, bukan terlanjur cinta. Gitu, Pak. Yang ketiga, upgrade dan pantaskan dirimu sesuai dengan calonmu. Yang keempat, selidiki kepribadiannya. Yang kelima, carilah pasangan yang diridhoi, direstui oleh orang tua dan guru. Yang keenam, kenalilah perbedaan cinta dan syahwat. Itu poin-poinnya, Pak. Poin-poinnya ada 6. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, istikharah dan tawakal. Nah, istikharah dan tawakal ini mengandalkan kekuatan gaib. Kekuatan gaibnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh berusaha pakai otaknya mencari pasangan yang serasi, mencari pasangan yang ideal. Tapi yang namanya usaha apabila tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usaha itu akan berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan. Tapi kalau mengandalkan doa, mengandalkan istikharah, pasrah, tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Maksudnya, jangan sampai dalam memilih pasangan, memilih menantu itu terlalu pakai otak. Kerja di mana, gajinya berapa, udah punya apa, terlalu pakai otak. Ya boleh pakai otak, namanya kita juga manusia bisa berpikir. Tapi yang paling penting dan paling utama adalah dahulukan apa? Dahulukan doa dan tawakal. Dahulukan sholat, istikharah dan tawakal. Dan beratkan di sini, Pak. Minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, gitu. Baru usaha, gitu, Pak. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, gitu. Kalau memilih pasangan pakai istikharah, insya Allah nanti Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Cuman dengan catatan, yang namanya istikharah itu ada 2 kebaikan yang mana kita bingung memilihnya. 2 kebaikan, 1 hafizah, 2 ustazah, tapi nggak hafizah. 2 kebaikan, bingung nih pilih yang mana, gitu. Ya bingung dengan catatan udah ada komunikasi, bukan nggak ada komunikasi ngistirohin ustazah dia aja nggak kenal gitu kan. Itu. Jadi ada 2 kebaikan, Pak. Bingung kita mau memilih yang mana. Nah itu baru di istikharahi. Kalau sudah jelas buruk, sudah jelas jelek, ya nggak usah diistikharahi. Yang satu nggak pakai jilbab, jarang sholat, yang satu hafizah, solehah, cantik, anak orang kaya, anak satu saja tunggal, gitu. Ya sudah jelas, pilih yang itu, gitu. Bapak-bapak juga kalau ada pasti mau kan? Pasti mau buat anaknya, gitu maksud saya tuh. Itu. Jadi kalau sudah jelas buruk, tidak ada istikharah. Milih pekerjaan, kerja di bank, apa kerja di PT yang halal. Istikharah salah itu. Udah jelas salah. Yang benar itu pilih yang pasti benar. Istikharah itu rumusnya adalah memilih di antara 2 kebaikan. Paham Pak ya? Nah, dan istikharah itu benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apabila dia baik, dekatkanlah. Apabila dia buruk untukku,
dekatkanlah. Jangan ya Allah, apabila dia baik dekatkanlah, apabila dia buruk dekatkan juga ya Allah biar jadi jodoh. Ini bukan istikharah berarti, ini maksa dari awal. Walaupun sholatnya istikharah, tapi aslinya sih maksa. Ya Allah, bagaimanapun caranya, pokoknya dia harus jodoh sama saya. Kalau enggak, ya udah berarti saya kecewa. Nah, ini berarti bukan istikharah. Gitu Pak ya. Yang kedua, dahulukan kriteria bukan terlanjur cinta. Dahulukan akalmu sebelum hatimu. Gitu. Contoh nih kriteria itu, dahulukan kriteria itu. 1. Rajin sholat. 2. Tutur kata lembut. 3. Tidak pemarah. 4. Pakaian muslimah. 5. Bisa ngaji. 6. Berbakti dan sopan kepada orang tua. Nah, itu namanya kriteria kebaikan. Dahulukan kriteria kebaikan dibanding terlanjur jatuh cinta. Sebab ada orang Pak yang dia itu lebih mendahulukan hatinya, lebih mendahulukan sudah terlanjur cinta dibanding kriteria kebaikan. Ya sudah terlanjur cinta, udah sering ketemu di kantor, gimana dong nih udah cinlok gitu, berat kayaknya kalau ninggalin dia gitu. Nah ini namanya mendahulukan hati ketimbang akal gitu. Jadi dalam memilih jodoh itu dahulukan akalmu ketimbang hatimu. Dahulukan kriteria kebaikan dibanding terlanjur cinta. Sebab kalau orang sudah terlanjur cinta Pak, sudah tahu itu orang berakhlak buruk, berakhlak bejat, tetap aja dipilih. Padahal ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan yang baik. Bapaknya ngasih pilihan yang lebih baik, ada puluhan, dijejerin. Tuh Neng mau pilih yang mana? Nih akun FB-nya banyak tuh ustad-ustad semua. Misalkan begitu. Gak mau Pak, gak mau Mah. Aku tetap pilih si dia karena aku sudah terlanjur jatuh cinta. Tapi kan dia buruk Neng. Iya sih, tapi mau gimana lagi Pak? Nah ini namanya cinta buta. Cinta itu jadi irasional, jadi tidak masuk akal karena sudah dibutakan oleh cinta, gitu Pak. Yang selanjutnya, upgrade dan pantaskan dirimu sesuai dengan kriteria pasangan yang baik. Ya upgrade, pantaskan diri kita untuk calon yang akan kita pinang, untuk yang akan menjadi istri kita gitu. Upgrade, pantaskan diri kita. Jangan sampai preman yang baru tobat pengen hafizah, ya kejauhan. Upgrade dulu dirimu, sesuaikan dirimu, pantaskan dirimu. Kalau sudah upgrade, sudah pantas, silahkan cari yang sesuai dengan dia, gitu Pak. Atau misalkan baru Iqra jilid 3, mau nikah, ngelamar sama santriwati yang bahasa Arabnya ngelotok. Ya boleh aja sih, boleh aja berharap kayak gitu. Cuman ya kurang pas gitu Pak, kurang pantas. Harusnya di-upgrade dulu kemampuannya, sesuaikan dulu kepribadian dia, baru cari pasangan yang sesuai gitu. Yang selanjutnya, selidiki kepribadiannya. Gimana cara menyelidikinya? Tanyakan kepada orang yang bisa dipercaya atau orang yang terdekat dengannya. Siapa? Keluarganya atau teman dekatnya. Tanyakan, selidiki. Cuman tanyakannya hati-hati, jangan sampai dibohongi juga. Gitu. Harus benar-benar cara bertanya tuh ya tentu minta pertolongan kepada Allah supaya orang-orang yang ditanya itu menjawab dengan jujur gitu. Tanyakan kepada keluarganya, tanyakan kepada teman akrabnya, kepada masyarakat sekitar. Kira-kira kebiasaan dia di lingkungan, di rumahnya itu apa kebiasaannya? Gitu. Atau tanyakan juga, kira-kira dia gimana akhlak kepada keluarganya? Hubungannya dengan adik kakaknya bagaimana? Hubungannya dengan bapak ibunya bagaimana? Jangan sampai di depan kita dianggap orang baik, di depan kita terlihat orang baik, orang berakhlak mulia, tapi ternyata di rumahnya sendiri dia sering ribut dengan orang
tua, atau di masyarakatnya sendiri dianggap yang jelek, orang yang berakhlak buruk gitu. Yang selanjutnya, cari pasangan yang direstui orang tua dan direkomendasikan oleh ulama atau guru. Nah, ini penting, Pak. Ketika akal kita buntu, usaha kita buntu, kita nggak tahu nih mau cari jodoh kemana, maka pertama pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, kalau otak kita bodoh, pengalaman kita kurang, ilmu kita kurang, maka tanyakan kepada orang yang lebih berilmu, orang yang lebih dekat kepada Allah. Tanyakan kepada siapa? Tanyakan dan pasrahkan kepada ulama atau guru. Minta rekomendasi. Pak Guru, Pak Ustadz, saya nih udah 3 kali lebaran belum dapat jodoh juga nih. Udah beli cincin dari 10 tahun yang lalu, usia udah 45 belum dapat jodoh juga. Saya udah capek nih nyari jodoh. Kira-kira Pak Ustadz ada nggak rekomendasi seorang untuk yang bisa dijadikan istri saya? Pasrahkan kepada ustadz atau ulama yang dipercaya dekat dengan Allah. Insya Allah nanti ulama tersebut, Pak, yang akan menunjukkan, yang akan merekomendasikan jodoh yang terbaik untuk kita. Jangan milih sendiri. Kalau memang sekiranya nggak bisa mah cari ustadz gitu. Cuma kata ustadz tuh, ya kalau kira-kira dia baik, pinter, cantik, kaya raya, ya mending buat anak saya daripada buat kamu gitu kan. Ya makanya kita nyarinya ustadz, ulama yang kita tuh sudah nyambung hatinya, Pak. Sudah nyambung hatinya sama dia tuh, sudah dekat gitu, dan kita percaya pasti rekomendasi dari ulama ini, rekomendasi dari ustadz ini pasti insya Allah akan memuaskan kita, Pak. Gitu. Yang selanjutnya, kenali perbedaan cinta dan syahwat. Apa bedanya? Kalau cinta itu fokus di kriteria kebaikan, sedangkan syahwat fokus di pemuasan fisik, gitu Pak. Cinta fokus di kriteria kebaikan. Saya ingin menikahimu karena kau rajin sholat. Saya ingin menikahimu karena kau santri solehah. Kalau saya ingin menikahimu karena hidungmu mancung, karena matamu lentik, karena tubuhmu seperti gitar, karena bodinya begini begitu, maka itu adalah syahwat, bukan cinta. Jadi cinta itu apa, Pak? Cinta itu fokus di kriteria kebaikan. Kalau syahwat fokusnya di pemuasan fisik. Gampang cirinya gini aja. Kalau dia nggak mancung lagi, kalau dia nggak cantik lagi, ada jerawatan misalkan timbul 10, tinggalin nggak tuh? Kalau ditinggalin, oh berarti kamu memilihku karena syahwat, bukan karena cinta. Pelacur itu menjual syahwat, bukan menjual cinta. Jadi bohong kalau pelacur bilang menjajakan cinta. Bohong. Yang benar adalah menjajakan syahwat. Binatang berkembang biak bukan cinta, itu namanya syahwat. Jadi cinta itu suci, sedangkan syahwat itu buruk dan keji. Gitu, Pak. Nah, sekarang kita langsung tahap kepada memilih kriterianya. Kriteria wanita seperti apa yang pantas, yang baik untuk dijadikan seorang istri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazfar bizatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Kita bahas satu-satu. Yang pertama,
pilih kriteria agamanya. Lidiniha. Agama itu berarti terbagi dua, ada pengetahuan dan pengamalan. Pengetahuan agamanya dinilainya dari apa? Bukan sekedar baca Quran doang. Baca Quran tuh standar minimal banget jadi orang Islam. Kalau orang Islam gak bisa baca Quran itu kurang berarti standarnya tuh. Jadi cara menilai orang itu ngerti agama tuh Pak, bukan cuma sekedar baca Qurannya bagus. Enggak. Yang benar itu standar pengetahuan agama seseorang, fikih dasar, akidah dasar, ilmu akhlak dasar. Fikih, akidah, akhlak yang dasar-dasarnya. Kalau dia sudah mengetahui ilmu dasar-dasar ketiga itu, maka itu berarti orang ilmu pengetahuan agamanya bagus. Sebab ada juga yang baca Qur'annya bagus, lancar, fikihnya nggak paham, akidahnya nggak paham, akhlaknya ya kurang bagus, gitu Pak. Jadi standarnya adalah akidah, fikih, akhlak. Cari wanita yang punya pemahaman ilmu agama, akidahnya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya juga bagus dari sisi pengetahuan. Yang kedua, dari sisi pengamalan. Kalau tadi dari sisi pengetahuan, kalau sekarang dari sisi pengamalannya. Cek imannya bagaimana, kuat enggak? Islamnya bagaimana, bagus enggak? Ihsannya bagaimana? Ihsannya baik enggak? Iman, Islam, ihsan. Ya standarnya gampang. Iman, Islam, ihsan. Pertama menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Menutup aurat, berbakti kepada orang tua, terus kepada sesama manusia berlaku baik. Standarnya itu aja. Ketika seorang wanita itu agamanya bagus, bagus pengetahuannya, bagus amalannya, maka berarti dia cocok untuk dijadikan pendamping hidup. Yang kedua, nasabnya atau wataknya. Nasab atau watak, lihasabiha. Kenapa nasab dan watak hampir mirip? Karena watak itu biasanya ngikutin siapa? Orang tua, ikutin nasab gitu Pak. Pilih yang nasabnya bagus, pilih yang wataknya bagus. Contoh apa? Ini pemarah apa enggak? Penyabar apa enggak? Lembut apa tidak tutur katanya? Apakah orangnya sombong? Orangnya pembohong atau tidak? Nah itu berarti memilih wataknya gitu Pak. Terus lihat juga selain wataknya, lihat dia keturunan siapa? Keturunan orang baikkah? Kalau keturunan orang baik, lanjutkan. Kalau keturunan orang buruk, sebaiknya cari yang lain, cari yang lebih baik. Khawatirnya keturunan penjudi, kakeknya bandar togel, bapaknya tukang nyuri ayam, saudara-saudaranya di LP semua, cuman dia doang ini baik. Nah kita sih ya bukan suujon, khawatir nanti ada turunan gitu Pak. Turunan apa? Turunan watak orang-orang yang tidak baik. Jadi bukan sekedar dia soleh, bukan. Lihat dulu turunan siapa kira-kira. Walaupun kita tidak bisa memponis gitu Pak ya, nggak bisa ponis mah, cuman kira-kira ya lihat turunan siapa, turunan darah biru apa darah hitam kan gitu ya. Itu kalau turunan darah biru, darah mulia, lanjutkan. Kalau kira-kira turunan darah hitam ya cancel aja dulu lah, masih banyak kok perempuan itu Pak. Yang selanjutnya, pilih karena kecantikannya. Penting Pak, milih karena kecantikan Pak. Sebelum bapak-bapak lihat orang tuanya, sebelum bapak-bapak lihat kelakuannya, sebelum bapak-bapak tahu hartanya, punya mobil apa enggak, sebelum bapak-bapak tahu dia pendidikan S1, S2, S3, S4, S5, pasti yang dilihat pertama kali apa dulu? Cantiknya. Ya benar kan? Ketika bertemu yang dilihat apanya? Gelarnya. Wih, gelarnya S3, nggak mungkin. Yang dilihat, wih, keturunan darah biru, nggak mungkin. Yang pertama kali dilihat apanya? Cantiknya, wajahnya. Ya tentu relatif sesuai mata kita masing-masing gitu Pak. Jadi nggak usah usil.
jelek pasangan kamu nggak usah usil gitu, tergantung pandangan kita masing-masing. Kalau cantik menurut kita, lanjutkan Pak. Jangan sampai menurut hati kita aja nggak cantik, kayaknya ini kurang cantik nih, tapi kita masih melanjutkan juga, khawatir nanti ketika menikah kita kurang sayang Pak. Kenapa dulu tuh milih tunggal yang cantikan sedikit gitu, kenapa milih tuh cuma yang solehahnya doang, itu udah tahu sih kurang mancung, hidungnya kurang, matanya kurang lentik, kulitnya nggak putih, tapi masih dipilih juga, ya salah sendiri. Jangan pilih solehnya doang, tetap juga utamakan kecantikannya. Tapi utamakan kecantikan itu urutan yang kesekian. Yang pertama adalah pilih karena agamanya. Maksudnya pilih agamanya juga, cantiknya juga pertimbangkan. Jangan cuma milih agamanya solehah, yang penting solehah, nggak apa-apa nggak cantik juga, saya insya Allah saya akan tetap memilih dia. Kalau lagi iman kuat. Kalau ketika iman turun, ngelihat teman-teman istri yang lebih cantik, lebih tinggi, mikir, waduh kenapa dulu pilih dia, harusnya temannya itu yang jadi istri saya. Gitu. Nah kan jadi nyesel. Awalnya sih terlalu suci gitu Pak, memilih wanita tuh hanya karena solehnya. Enggak, yang benar itu pilih agamanya utamakan, pilih cantiknya juga harus diutamakan. Agar apa? Agar hati kita mantap sayang memilih dia nantinya. Jangan sampai kecewa di kemudian hari. Gitu Pak. Bapak-bapak milih HP juga kadang begitu kan. Udah dibeli, wah kurang bagus nih ternyata nih, ada yang lebih bagus. Kenapa nggak milih yang tadi? Ya udahlah, udah dibeli gitu ya, mau gimana lagi? Gitu Pak ya. Yang keempat, pilih hartanya karena hartanya. Itu juga bagus, milih hartanya juga bagus, asalkan jangan dijadikan landasan utama, jangan dijadikan prioritas utama. Lihat ekonominya, pekerjaannya. Dia kerja apa, mapan apa enggak, bapaknya pejabat atau bukan. Boleh lihat hartanya, manusiawi Pak. Gitu. Kalau melihat hartanya tidak dilarang. Yang dilarang itu mengutamakan harta, mengutamakan kecantikan. Tapi kalau mempertimbangkan hartanya, mempertimbangkan cantiknya, itu manusiawi. Gitu. Justru itu akalnya sehat, berarti berfungsi. Gitu Pak. Kalau bisa sih yang ada bagus semua kan, cantik, hafizah, kaya, akhlaknya bagus, anak satunya, bapaknya sakit-sakitan, bentar lagi meninggal. Gitu. Ya kalau bisa yang begitu, gitu. Pas meninggal langsung jadi kaya raya gitu, menjadi mantunya ikut ketiban gitu. Kalau bisa. Cuma kan nggak ada yang kayak gitu, jarang gitu Pak. Gitu. Kalau ada mah ya bapak-bapak nggak saya kasih tahu gitu kan. Mending buat saudara saya aja gitu. Yang selanjutnya, tadi pertama apa? Agamanya. Kedua apa? Wataknya, nasabnya. Ketiga apa? Cantiknya. Keempat, hartanya. Kelima, pilih yang gadis. Jangan yang janda Pak. Kalau bisa, jangan yang janda. Kenapa? Kalau janda itu ada bonusnya, ribet. Apalagi kalau janda beranak 3, beranak 2, beranak 1, beli 1 dapat 1, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 3. Itu. Kalau kita hatinya lapang, ngurus anak-anak tiri gitu ya. Kalau enggak gimana? Kalau lagi ruwet gitu kan. Udah bandel-bandel anak tiri lagi. Wah, gitu. Apalagi si janda itu masih mencintai suaminya. Wah, udah repot. Nanti dibanding-bandingin, suamiku dulu lebih baik daripada kamu. Almarhum lebih baik, lebih soleh, lebih rajin. Wah, ngenes itu Pak. Udah, mending jangan pilih janda. Sebaiknya
Dan Rasul pun menganjurkan kepada para sahabat lebih baik pilih gadis. Ini asli, Pak. Tapi kenapa kalau Nabi milihnya janda? Karena Nabi melihat ada kemaslahatan yang lain. Walaupun Nabi merekomendasikan kepada sahabatnya milih gadis, tapi Nabi lebih memilih janda karena Nabi melihat ada maslahat yang lebih besar. Itu kan Nabi hatinya udah dipenuhi dengan keimanan, udah kuat. Kalau kita ya imannya lemah lah semuanya gitu ya, khawatir nanti tidak bisa menerima gitu, Pak. Yang selanjutnya, bukan kerabat dekat, Pak. Jangan pilih sepupu. Kenapa coba? Kalau milih sepupu katanya anaknya cacat, begitu ya? Katanya gennya tuh gen itu juga, nggak ada percampuran DNA gitulah, genetik. Muter-muter aja di situ gitu, Pak. Sama-sama satu engkong gitu kan. Ya jadi kurang nyambung silaturahmi juga. Kan kalau sama orang lain kan ya ada mudiknya gitu. Tapi kalau sama anak paman ya cuma jalan doang gitu, jalan kaki gitu modalnya. Terus kalau ribut nggak enak sama siapa? Sama paman, sama bibi. Akhirnya kalau cerai itu masalah tuh bukan cuma sama istri doang, masalahnya juga sama bibi dan paman. Karena paman tuh sekaligus mertua, bibi itu sekaligus mertua. Kalau bisa jangan pilih sepupu. Bolehnya boleh, tapi kalau bisa lebih baik jangan saudara sepupu. Selanjutnya, pilih yang subur, yang banyak anak. Pilih, Pak, yang subur, yang banyak anak. Cara ngelihatnya bagaimana? Kan belum nikah. Ya tanya aja, kamu anak dari berapa saudara? Gitu, Pak. Oh, saya anak dari 25 bersaudara. Nah, berarti ini subur. Ada kemungkinan gennya subur. Nikahi, Pak. Tapi kalau kamu anak keberapa? Saya anak pertama. Bapakmu anak keberapa? Anak pertama. Engkongmu anak keberapa? Anak pertama. Wah, ini hati-hati nih gitu, Pak. Semuanya anak pertama. Engkongnya anak pertama, dia anak pertama, gitu. Bapak juga anak pertama. Berarti kan ada indikasi kurang subur gitu, Pak. Ya lain cerita kalau memang bapaknya KB, kakeknya KB juga gitu ya. Lain cerita gitu. Nah, khawatir, Pak. Nanti susah punya anaknya. Satu susah punya anak. Nanti kalau punya anak banyak nggak bisa. Kalau ingin punya anak banyak gitu. Cari yang subur, yang punya banyak anak. Itu, Pak. Yang ke-8, cari pilih yang sepemikiran. Bagaimana maksudnya yang sepemikiran? Yang sepemikiran itu banyak, Pak, pembahasannya. Satu, bisa yang satu ras, sama-sama Sunda, sama-sama Jawa, sama-sama Batak, sama-sama Bugis, sama-sama orang Amerika, sama-sama orang India. Dengan satu ras itu kemungkinan akan terjadi banyak persamaan. Kemungkinan gitu ya, karena sama-sama budayanya sama, Sunda sama-sama Jawa. Sunda sama Jawa boleh nggak nikah? Ya boleh gitu. Ya mudah-mudahan sih ya sepemikiran juga gitu, mudah-mudahan. Terus apalagi satu aliran keagamaan. Ahwatnya ini saya perlu sebut aja ya biar jelas ini. Ahwatnya Aswaja, ikhwannya Salafi. Wah, ini nggak cocok ini nikah ini. Nanti beda paham terus gitu. Kata ikhwannya Allah di langit. Kata ahwatnya enggak, Allah di mana-mana gitu. Kata ikhwannya kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Kata ahwatnya bid'ah hasanah. Gitu. Nanti mertuanya meninggal, kata ahwatnya tahlilin. Kata menantunya enggak usah tahlilin, katanya bid'ah itu. Wah, jadi ribut ini, Pak. Jadi pilih yang sepemikiran gitu, Pak. Pilih sepemikiran. Bisa satu ormas, satu partai, bisa gitu, Pak. Beda partai ini, gawat ini. Yang satu awatnya partai merah, yang satu partai putih.
Nah, ini ribut ini. Putih Islamisme gitu, yang merah nasionalisme sekuler. Ribut pas pilpres, wah bisa ribut gitu. Ganti presiden, yang ini enggak ganti presiden, lanjutkan katanya. Nah, ini kan jadi ribut ini. Gara-gara apa? Gara-gara memilih wanita tidak sepemikiran gitu, Pak. Ini serius, Pak. Yang ke-9, bukan wanita yang memiliki masa lalu yang buruk. Jadi kalau milih wanita itu milih yang masih grace gitu, Pak. Yang masih grace, yang belum memiliki masa lalu yang buruk. Jadi benar-benar belum pernah pacaran. Santriwati yang baru keluar dari pondok. Nah, itu pilih mah. Belum pernah pacaran. Engkau adalah pacar pertamaku dan suami yang terakhir kalinya. Itu, Pak. Jangan yang milih, saya ini yang keberapa? Kamu ini yang mantan yang ke-10. Wah, itu. Berarti udah banyak kenangan sama orang lain, udah punya masa lalu buruk, apalagi udah pernah dipegang-pegang sama mantannya. Wah, ini mah pernah cerita lagi. Dulu Mas, saya tuh maaf ya, ini mau terbuka aja katanya. Dulu aku tuh pernah begini, begitu. Wah, jangan pilih, langsung putusin seketika itu juga, Pak. Putusin, Pak. Seketika itu juga. Bisa jadi, Pak, itu adalah jawaban dari istikharah. Kan kita istikharah kan berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, kalau dia baik, dekatkan. Kalau dia buruk, jauhkan. Allah nggak jawab lewat mimpi, Pak. Allah nggak jawab lewat mimpi. Mimpi di malam ke-10. Pilih dia. Pakai jubah putih gitu ya, ada orang tua wali. Bukan kayak gitu. Gitu, Pak. Oh, itu pilihan saya. Bukan. Jawaban istikharah itu tidak harus melalui mimpi. Tidak melulu melalui mimpi mah kadang tergantung asumsi kita. Emang udah kesemsem sama si Ida gitu kan, ya kebayangnya mimpi si Ida terus gitu kan. Dibilang ini jawaban dari Allah katanya, mimpi tiap malam saya mimpiin si Ida. Nah, itu salah, itu salah paham dia tentang jawaban istikharah. Yang betul adalah jawaban istikharah itu apabila dia baik, Allah akan dekatkan. Apabila dia buruk, Allah akan jauhkan. Salah satu tanda wanita yang buruk adalah membongkar aib masa lalunya. Jadi kalau ada wanita, Pak, sering cerita aibnya sendiri, apalagi aib yang sifatnya besar, maka itu berarti wanita yang tidak baik. Ngapain juga kita mau wanita yang bekas orang, bekas dipegang-pegang, pernah zina, pernah berciuman dan lain sebagainya. Maka berarti itulah jawaban istikharah. Oh, berarti ini jawaban istikharah tuh dalam hati gitu. Kamu udah cerita tentang keburukanmu. Mohon maaf, mulai saat ini kita putus. Lo dan gue end. Gitu, Pak. Ya, jadi jangan pilih wanita yang punya masa lalu buruk. Sebab begini, Pak. Kalau kita tetap memilih wanita yang masa lalunya buruk, khawatir kita tidak bisa menjaga rahasia. Lagi sayang sih dijaga rahasianya. Kalau lagi marah gimana? Lagi berantem. Kamu kan mantan ini. Nah, akhirnya menyebarkan aib. Menyebarkan aib adalah dosa. Jadi lebih baik kita nggak memilih wanita yang punya masa lalu buruk. Khawatir ketika kita bermasalah, kita mengungkit dan menyebarkan aib masa lalunya. Yang ke-10, mencari jodoh di tempat-tempat kebaikan, bukan di tempat maksiat atau tempat yang kurang pantas. Mau cari jodoh? Ya insya Allah yang baik itu carinya di mana? Di masjid. Carinya di mana? Di pesantren. Di mana? Majelis taklim. Atau di tempat-tempat kebaikan. Jangan nyarinya di diskotik, di organ tunggal, di layar tancap, gitu, di dangdutan. Yuk kita jalan yuk kemana? Itu ada dangdutan di sana. Barangkali ketemu harim. Gitu. Wah, ini salah dari awal gitu. Nyari jodohnya, nyari harimnya di mana? Di tempat-tempat yang buruk.
itu nyari tempat dangdutan lagi organ tunggal, nyari biduanitanya atau nyari yang di konser musik, itu berarti dari awal udah salah gitu. Cita-citanya pengen punya istri soleha, tapi nyarinya malah di tempat-tempat kemaksiatan. Berarti ini salah cara berpikirnya. Carilah wanita yang soleha itu di tempat-tempat kebaikan. Tapi jangan juga gara-gara mau cari jodoh di tempat kebaikan, niatnya jadi salah. Mau kajian, tanya, ada ahwatnya nggak? Nggak ada. Nggak jadi datang. Nggak ada ahwatnya, nggak datang. Kalau ada ahwatnya, datang gitu. Nah, ini salah juga gitu. Maksudnya sambil nyelam minum air, Pak. Tetap ikut kajian, tetap ya bersilaturahmi ke pesantren, ke majelis taklim, ke masjid, tapi niatnya karena Allah. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikanku jodoh yang terbaik. Allah jawab. Tiba-tiba hilang sendal. Itu hilang sendal, terus ditemukan sama wanita itu. Mas, ini bukan sendalnya. Oh iya, sendal saya. Makasih ya. Oh iya, dari mana teh? Oh dari situ. Oh jadi kenalan. Nah itu jodohnya, jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Pak. Demikian Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tema kajian yang berikutnya nanti bulan depan, yaitu tema sekufu. Sekufu itu kesetaraan dalam memilih jodoh. Jadi kalau memilih jodoh itu kita harus cari yang setara Pak. Setara dalam hal apa? Setara dalam hal agamanya, dalam hal hartanya, nasabnya, kecantikannya, pendidikannya, kesehatannya, usianya. Jangan sampai jomplang. Satu S3, perempuannya S3, kita S geprok, jualan S. Nah, ini kan nanti khawatir direndahkan sama istri. Kamu mas nggak ngerti apa-apa, masih untung aku mau nerima kamu. Nah ini nggak setara ini. Karena apa? Karena tidak sekufu. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya di bulan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak adalah ya, waktunya